Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu untuk hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak, untuk memutuskan rantai penularan corona, kalian harus tetap berada di rumah jika tidak berkepentingan di luar, dan jika keluar kalian harus menggunakan masker. Rajin mencuci tangan di bawah air yang mengalir, serta menjaga jarak dan jangan bersalaman. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali belajar kita dengan membaca doa agar apa yang kita belajar hari ini dapat diterima dan dipahami oleh otak kita. Hari ini kita akan belajar di muatan pelajaran PKN. Materi yang kita bahas mengenai sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita akan membahas sikap-sikap apa saja ya yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan kelima sila Pancasila? Ya, benar sekali. Bunyi kelima sila Pancasila diantaranya adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Maka dari itu, kita hidup harus berasas pada nilai-nilai Pancasila. Karena kita berada di keragaman dan perbedaan di tengah masyarakat. Kenapa kita Indonesia memiliki keragaman atau perbedaan di masyarakat? Karena Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Mengapa? Karena Indonesia itu memiliki beribu pulau, maka disebut dengan negara kepulauan. Namun, apa sajakah keragaman yang ada atau yang timbul di tengah masyarakat? Yuk kita lihat keragaman yang ada di masyarakat. Anak-anak, keragaman diantaranya adalah keragaman suku, keragaman agama, keragaman bahasa, dan keragaman budaya. Itulah keragaman yang timbul di tengah masyarakat disebabkan karena setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Maka dari itu, walaupun berbeda-beda di setiap daerah, kita disatukan dengan Pancasila. Maka kita harus bersikap yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman atau membeda-bedakan orang lain dari sisi apapun, karena sikap itu tidak dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita cari tahu ada contoh sikap apa saja yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Sila yang pertama, ada contoh sikap yang perlu kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari adalah memeluk agama sesuai dengan keyakinan kita. Artinya, Indonesia memberikan kita kebebasan dalam memeluk agama sesuai dengan kepercayaan kita. Kita tidak dipaksakan untuk memeluk agama apa saja, kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama. Sikap contoh yang kedua adalah menghargai orang yang sedang beribadah. Walaupun kita berbeda agama, kita juga harus menghargai orang lain yang sedang beribadah. Menghargai dan menghormati perbedaan agama di antara kita. Jika kita memiliki teman yang berbeda agama, kita harus menghargai dan menghormatinya tanpa harus mengejek agamanya. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di sila kedua adalah yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan atau memilih teman saat berteman. Kita tidak boleh berteman melihat latar belakang teman kita. Misalnya, oh dia teman ini, dia banyak uang. Oh dia ini tidak punya uang. Oh dia ini pandai, ini dia tidak pandai. Kita tidak boleh melihat dari latar belakang tersebut, karena dapat menyakiti perasaan teman. Jadi kita berteman tanpa harus melihat perbedaan di antara sesama. Sikap yang kedua adalah menjenguk teman yang sakit. Jika memiliki teman yang sakit, kita harus jenguk agar teman tersebut merasa ada kepedulian terhadap sesama.
Sikap yang ketiga adalah saling membantu dan saling memberi, agar suatu saat nanti kita mendapatkan musibah, kita juga dibantu oleh orang lain. Jadi kita harus mengulurkan tangan pada orang yang membutuhkan bantuan kita. Selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila diantaranya adalah sikap yang pertama, kita harus memiliki sikap bergotong royong. Jadi kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat, kita harus memiliki jiwa bergotong royong. Karena dengan bergotong royong segala pekerjaan yang berat akan merasa ringan dan pekerjaan tersebut cepat selesai. Dan sikap yang kedua adalah mempelajari dan melestarikan kebudayaan daerah kita, serta menggunakan produk-produk milik negeri kita sendiri. Selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila untuk sila keempat diantaranya adalah memiliki sikap bermusyawarah, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah. Jadi kita jika memiliki masalah, kita harus bermusyawarah dengan orang-orang tertentu agar kita bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Misalnya di sekolah kalian belum memiliki ketua kelas. Untuk tidak menimbulkan masalah dan perpecah belah di antara sesama, maka kalian harus duduk bermusyawarah atau berdiskusi menentukan siapa yang pantas dan baik untuk dijadikan sebagai ketua kelas. Jadi bermusyawarah itu untuk menemukan atau menyelesaikan masalah yang ada. Sikap yang kedua adalah menghargai dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan pendapat teman. Karena jika dalam bermusyawarah itu kita harus bermusyawarah itu kan kita untuk menemukan solusi atau menyelesaikan masalah. Maka dari itu kita tidak boleh melihat pendapat kita sendiri. Kita memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memberikan pendapat agar kita bisa tahu mana solusi yang baik dari masalah yang ada. Dan yang terakhir adalah kita ikut serta dalam pemilihan, baik pemilihan kepala desa, kepala daerah maupun kepala negara. Jika itu kalian punya usia sudah memenuhi syarat. Dan sila yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk sikap sila kelima adalah peduli dan adil di antara sesama. Jadi jika kita memiliki teman yang tidak punya apa-apa atau memiliki kekurangan, maka kita harus memberikan bantuan dan harus bersikap adil kepada teman siapa saja yang membutuhkan bantuan kita. Kita tidak boleh memilah-milah mana yang teman yang harus saya jadikan sebagai teman. Tidak boleh, karena sikap itu tidak mencerminkan nilai-nilai sila kelima. Dan yang terakhir adalah sikap memiliki kedudukan yang sama di antara sesama. Jadi kalau dilihat di mata Tuhan itu manusia itu sama, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi, lebih rendah, lebih memiliki segala-galanya. Itu hanya di mata manusia yang memandang bahwa dia punya diri lebih dari orang lain. Padahal kita tidak boleh melihat dari latar belakang apapun di antara sesama. Anak-anak, jika tadi kita sudah bahas tentang sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sekarang kita bahas mengenai dengan sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Silakan kalian perhatikan contoh sikap di samping ini. Ini adalah contoh sikap di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di lingkungan rumah, sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sikap ini kita tidak boleh terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus bersikap yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan untuk materi hari ini adalah Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, kita hidup bermasyarakat, kita harus dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan perbedaan di antara sesama, agar terciptanya hidup rukun, hidup tentram dan sejahtera di tengah masyarakat.
Oke anak-anak, pertemuan kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Apapun yang ibu sampaikan materi hari ini dapat kalian pahami serta kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Akhir kata dari ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.